Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang penelitian hubungan dua variabel regresi dan korelasi sederhana. Pengertian analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut dengan independen variabel atau variabel bebas. Dan variabel yang dipengaruhi disebut dengan dependent variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas atau satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Tujuan analisis regresi dan korelasi. Tujuan analisis regresi dan korelasi yaitu untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis regresi disebut dengan persamaan regresi. Untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel terikat atau Y berdasarkan nilai pada variabel bebas atau X yang sudah diketahui. Penaksiran yang dimaksud adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi sederhana secara umum dapat dituliskan YT sama dengan A plus BX dengan B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma S pangkat 2 dan A sama dengan sigma Y sigma X kuadrat min sigma X sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Cara mendapatkan garis regresi. Ada 3 cara untuk mendapatkan garis regresi, yaitu yang pertama cara bebas atau freehand method. Nah, untuk cara ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak ada metode baku yang dipercaya karena tiap orang bisa berbeda. Yang kedua, menghubungkan dua titik terendah dan tertinggi. Nah, untuk cara yang ini juga memiliki kelemahan, yaitu persamaan regresinya hanya menggunakan dua titik terendah dan titik tertinggi saja. Dan yang ketiga, membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian masing-masing dicari rata-ratanya, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk yang cara ketiga, yaitu memiliki kelebihan sudah mengikutkan semua titik karena dicari rata-ratanya. Pembagian analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang hanya terdiri dari satu peubah beban X dan satu peubah terikat atau respon Y dengan hubungan linier. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis korelasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama korelasi produk moment person adalah analisis yang digunakan untuk mengukur derajat asosiasi beberapa peubah dengan skala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi Spearman, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara beberapa peubah dengan skala ordinal atau rank. Jenis-jenis korelasi.
Korelasi memiliki 3 jenis, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang berfungsi sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Kemudian, korelasi parsial adalah salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang keeratan suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang ketiga, korelasi ganda adalah jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat hubungan pada variabel. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.